Halo, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para pembangun masa depan. Hari ini kita tidak hanya akan membahas tentang manajemen mutu, sebuah istilah yang seringkali terdengar kaku. Kita akan menyelami quality unleashed, bagaimana kita melepaskan potensi penuh mutu, mengubahnya dari sekedar kewajiban menjadi kekuatan pendorong, dari tantangan menjadi keunggulan kompetitif. Kita akan melihat bagaimana manajemen mutu yang tangkas dan adaptif menjadi kunci dalam setiap proyek yang kita bangun. Apa sih sebenarnya manajemen mutu itu? Sederhananya, ini adalah seni dan ilmu mengelola dan menjaga kualitas sepanjang siklus hidup proyek. Bukan hanya memastikan hasil proyek itu baik, tetapi lebih jauh, memastikan ia memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan dengan presisi, menjamin kepuasan pelanggan yang melampaui ekspektasi, patuh pada setiap peraturan yang berlaku, dan tentu saja sesuai dengan setiap detail spesifikasi teknis. Ini tentang penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan kualitas tertinggi. Untuk mencapai esensi mutu ini, kita memiliki 7 prinsip yang inti yang menjadi pondasi. Pertama, fokus pelanggan, karena merekalah alasan kita membangun. Kedua, kepemimpinan yang kuat, yang menetapkan visi mutu. Ketiga, keterlibatan karyawan, karena mutu adalah tanggung jawab setiap individu. Keempat, pendekatan proses, melihat setiap langkah sebagai bagian dari sistem. Kelima, peningkatan berkelanjutan, semangat untuk selalu menjadi lebih baik. Keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti, bukan sekedar asumsi. Dan yang terakhir, yaitu manajemen hubungan, karena kolaborasi yang kuat dengan semua pihak adalah kunci. Prinsip-prinsip ini kemudian diimplementasikan melalui 3 pilar utama manajemen mutu, yang sejalan dengan siklus PDCA yang terkenal. Pertama, perencanaan mutu, plan. Disinilah kita menetapkan standar, merumuskan prosedur, dan mencegah masalah sebelum muncul. Kedua, pengendalian mutu, DO dan cek. Ini adalah aksi di lapangan, di mana kita memantau, mengukur, menginspeksi, dan segera mengoreksi jika ada penyimpangan. Dan ketiga, penjaminan mutu atau ACT. Ini tentang memberikan keyakinan bahwa sistem kita efektif melalui audit dan perbaikan berkelanjutan pada proses itu sendiri. Perencanaan mutu kini tak lagi sekedar di atas kertas. Inovasi telah mengubah permainannya. Dengan BIM, kita mampu mendeteksi konflik desain sejak dini, bahkan sebelum satu bata diletakkan, menghemat waktu dan biaya rework. Digital Twins, mode virtual real-time dari aset fisik, memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku bangunan dan mengoptimalkan mutu secara berkelanjutan. Bahkan, kecerdasan buatan AI kini dapat menganalisis data historis untuk memprediksi potensi masalah mutu yang mungkin terjadi di masa depan, memungkinkan kita merencanakan mitigasinya jauh-jauh hari. Di lapangan, pengendalian mutu telah menjadi lebih cerdas dan responsif. IoT dan sensor pintar kini tertanam di struktur, mengirimkan data real-time tentang kondisi material, suhu, atau pergerakan struktur, memberikan kita informasi yang akurat setiap saat. Drone dan teknologi fotogrametri memungkinkan inspeksi visual skala besar di area yang sulit dijangkau, bahkan secara otomatis mendeteksi anomali. Dan dengan augmented reality, kita dapat melapisi model desain langsung ke struktur fisik di lapangan, memverifikasi presisi dengan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana dengan penjaminan mutu? Pilar ini kini diperkuat oleh teknologi untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Blockchain memungkinkan kita menciptakan jejak audit, material, dan proses yang tidak dapat diubah, mulai dari asal-usul material hingga pengirimannya, menghilangkan keraguan dan mengurangi penipuan. Dengan Big Data Analytics, kita dapat menganalisis volume dan mutu yang sangat besar untuk mengidentifikasi tren,
akar penyebab masalah sistemik, dan area perbaikan yang paling berdampak. Semua ini didukung oleh platform kolaborasi terintegrasi yang memastikan setiap pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi mutu terkini. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari bukti keberhasilan manajemen mutu. Ambil contoh global seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Kualitasnya terjamin berkat penggunaan beton berkekuatan sangat tinggi, presisi, vertikalitas yang luar biasa, dan manajemen rantai pasok yang tanpa kompromi. Atau Eurotunnel, terowongan bawah laut yang menembus batas rekayasa. Sukses berkat teknologi tunnel boring machine atau singkatannya TBM khusus dan sensor monitoring real time yang krusial untuk keamanan. Kedua proyek ini adalah manifestasi nyata dari filosofi Total Quality Control atau TQC, di mana mutu adalah tanggung jawab setiap orang dalam proyek, bukan hanya departemen tertentu. Di Indonesia kita juga memiliki bukti nyata komitmen terhadap mutu. Proyek MRT Jakarta adalah tonggak modernisasi transportasi kita. Kualitas terjamin berkat adopsi standar internasional dari JICA atau GICA, sistem inspeksi dan pengujian material yang ketat, serta penerapan konsep PDCA di setiap tahapan. Lalu ada Tol Trans Jawa, urat nadi logistik kita yang dibangun dengan material berkualitas tinggi dan melalui inspeksi berkala yang ketat, menjamin ketahanan jalan dalam jangka panjang. Ini adalah bukti bahwa kita mampu membangun infrastruktur kelas dunia. Semua upaya mutu ini didukung oleh standar. ISO 9001 adalah bahasa universal untuk sistem manajemen mutu, memastikan proses kita efisien dan efektif. Di Indonesia kita punya SNI, Standar Nasional Indonesia, yang menjadi aturan wajib untuk menjamin kualitas material dan keamanan desain bangunan. Dan untuk masa depan yang lebih hijau, ada LEED secara global dan Green Building Council Indonesia atau GBCI di tingkat nasional, yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan bangunan yang ramah lingkungan. Standar ini adalah kompas kita menuju kualitas yang tidak hanya baik tetapi juga bertanggung jawab. Namun di balik semua teknologi dan standar, inti dari quality analysis adalah budaya. Kita harus membangun budaya mutu yang tangkas, yang tidak hanya berpegangan pada aturan, tetapi juga adaptif. Ini berarti memiliki mindset perbaikan berkelanjutan, selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik, mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk memecah silo, membuat keputusan yang berbasis data, dan yang terpenting memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan dinamika proyek yang terus berubah. Ini semua membutuhkan investasi pada sumber daya manusia kita, membekali mereka dengan skill digital, analitis, dan kemampuan problem solving yang kuat. Tentu, perjalanan ini penuh tantangan. Integrasi sistem yang kompleks, kesenjangan keterampilan, biaya awal investasi teknologi, dan keamanan data adalah realitas yang harus kita hadapi. Namun, peluang yang menanti jauh lebih besar. Efisiensi operasional yang dramatis, mutu proyek yang superior, reputasi perusahaan yang kokoh, dan yang paling penting menciptakan proyek yang lebih aman, fungsional, dan berkelanjutan untuk masyarakat. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, siapakah kita untuk berinovasi? Mari kita eksplorasi teknologi, investasikan pada SDM kita, tunjukkan komitmen pimpinan, dan bangun budaya mutu bersama. Karena masa depan konstruksi yang berkualitas tinggi ada di tangan kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ini adalah akhir presentasi di semester 6. Sampai bertemu lagi di semester 7 dengan materi-materi tugas yang lain.